Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Putra Yusuf dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Lalu ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran ketidakcakapan, yaitu pengangguran ini juga bisa dikenal sebagai pengangguran struktural. Terjadi ketika individu tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena ketidaksesuaian antara keterampilan atau kualifikasi yang dimiliki oleh individu tersebut dan persyaratan pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Dalam situasi ini, individu tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang diperlukannya untuk memenuhi persyaratan pekerjaan yang ada. Lalu yang kedua ada pengangguran terselubung, yaitu merujuk pada situasi di mana individu sebenarnya tidak bekerja atau menganggur, tetapi mereka tidak dihitung sebagai bagian dari angkatan kerja yang menganggur dalam statistik resmi atau data pengangguran. Ini terjadi karena individu tersebut tidak aktif mencari pekerjaan atau tidak tersedia untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran ini mengacu kepada kondisi di mana individu yang mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Dalam pengertian ini, individu tersebut merupakan bagian dari angkatan kerja atau pekerja yang menganggur dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka mengacu pada kondisi di mana individu yang mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Dalam pengertian ini, individu tersebut merupakan bagian dari angkatan kerja atau pekerja yang menganggur dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Lalu ada jenis-jenis pengangguran dari sebabnya. Yang pertama, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada sektor pertanian seperti saat musim paceklik, sehingga banyak petani menganggur menunggu musim tanam selanjutnya. Lalu yang kedua ada pengangguran fraksional atau peralihan yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja dan ingin pindah kerja tetapi belum mendapatkannya. Lalu ada pengangguran karena upah terlalu tinggi yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan gaji yang terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kemauan para pekerja atau tenaga kerjanya, yang sehingga membuat para tenaga kerja itu memutuskan untuk resign atau keluar dari perusahaan. Lalu ada pengangguran struktural yang terjadi karena terdapat perubahan struktural kehidupan masyarakat, contohnya agraris menjadi industri, lalu pantai-pantai yang direklamasi yang tadinya nelayan berubah menjadi kuli bangunan dan lain-lain. Lalu ada pengangguran voluntari atau sukarela, di mana situasi individu secara sadar memilih untuk tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan. Mereka mungkin memiliki sumber daya finansial yang cukup, tidak tarik untuk bekerja atau memilih untuk fokus pada pendidikan atau kegiatan sukarela atau perawatan keluarga. Kayak misalkan ada lulusan S3 Jerman nggak mau kerja karena dia bisa mendapatkan bikin bisnis lain gitu, teman-teman. Lalu ada pengangguran teknologi, yaitu terjadi ketika pengembangan teknologi menggantikan pekerjaan manusia. Proses otomatisasi, robotika, kecerdasan buatan atau perubahan teknologi lainnya dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dalam beberapa sektor ekonomi yang terdapat menyebabkan pengangguran bagi pekerja yang berdampak. Kayak misalkan di Jepang tuh kan sekarang kan udah pakai robot kan, udah pakai teknologi, sehingga para sumber daya manusianya di sana menganggur kayak gitu, teman-teman. Lalu next kita ada pengangguran potensial atau struktural unemployment, merujuk pada situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan atau kualifikasi pekerja dengan persyaratan pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Ini dapat terjadi karena perubahan struktural dalam ekonomi atau perkembangan teknologi yang mengubah kebutuhan tenaga kerja. Pekerja yang mengalami pengangguran potensial mungkin harus mengubah dan meningkatkan keterampilan mereka agar sesuai dengan permintaan pekerjaan yang ada. Jadi kayak misalkan nih, di tempat kalian ada pabrik sepatu, tapi kalian nggak bisa bikin sepatunya, jadi itu kalian yang memilih untuk menganggur, itu namanya pengangguran potensial. Lalu kita ada pengangguran konjunktur atau cyclical unemployment, terkait dengan fluktuasi siklus bisnis atau kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ini terjadi ketika ekonomi sedang lesu atau mengalami resesi yang menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan.
Pengangguran konjungtur umumnya dianggap bersifat sementara dan dapat meningkatkan saat kondisi ekonomi membaik. Nah, pengangguran ini seperti kayak misalkan kalian kerja di perusahaan, terus perusahaannya itu sedang mengalami penurunan pendapatan. Jadi mau nggak mau kalian kayak diturunin gajinya atau bahkan disuruh buat resign atau PHK teman-teman. Nah, kita lanjut. Ada penyebab pengangguran. Yang pertama itu tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Nah, pertumbuhan yang nomor 2 ini maksudnya adalah kayak misalkan pertumbuhan ekonominya lambat, tapi pertumbuhan sumber daya manusianya itu meningkat jauh lebih banyak dibandingkan pertumbuhan ekonominya. Lalu yang ketiga, ada jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja. Nah, kan kita banyak nih fresh grade kan. Nah, itu lebih banyak, sedangkan jumlah lapangan pekerjaannya itu nggak ada. Kayak misalkan yang orang-orang yang sebelumnya udah bikin perusahaan terus bangkrut, kan mau nggak apa jadi nambah sumber daya manusianya bertambah tapi lapangan kerjanya menurun. Lalu ada kompetensi pekerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Kayak misalkan kompetensi pencari kerjanya sebuah bank mintanya persyaratannya dia cantik, tinggi, terus putih, akan tapi kalian di luar itu tidak sesuai dengan kriterianya. Terus ada yang kelima, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kayak misalkan nih teman-teman kerja di suatu perusahaan, terus perusahaannya bangkrut kan. Nah, kalian tuh di PHK, jadi kalian menganggur. Yang keenam, ada kurangnya efektifnya informasi pasar bagi para pencari kerja. Jadi kalian lagi fresh grade nih, terus baru lulus kan nyari kerja. Nah, kalian cuma nyari di Instagram, sedangkan informasinya di-share di koran, di TV gitu teman-teman. Lalu yang ketujuh, kemiskinan. Kalau ini nggak perlu ditanyakan lagi ya, karena emang kemiskinan menjadi salah satu faktor utama jadi penyebabnya pengangguran. Lalu ada ketimpangan pendapatan, lalu ada urbanisasi. Urbanisasi di sini tuh adalah proses perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan. Ini terjadi ketika individu, keluarga, atau masyarakat secara berkelanjutan berpindah dari desa atau kawasan pedesaan ke kota atau pusat perkotaan yang lebih besar. Jadi kayak misalkan teman-teman nih dari desa ya kan, terus pindah ke kota dengan berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, akan tetapi di perkotaannya sendiri tidak memiliki lapangan kerja yang mencukupi gitu teman-teman, yang sehingga membuat teman-teman itu menganggur. Lalu ada 10, iklim investasi yang belum stabil. Terus 11, masih sulitnya arah masuk modal asing. Nah, masih sulitnya arus masuk modal asing ini kayak misalkan ada beberapa dari pemerintah yang mempersulit modal asing itu masuk ke dalam dunia bisnis di Indonesia ini. Lalu yang selanjutnya, stabilitas politik yang belum stabil. Kita kan tahu nih, bentar lagi apalagi kan bakalan ada pilpres kan. Nah, yang membuat politik di sini tuh sedang tidak stabil atau sedang tegang, yang sehingga membuat semua orang-orang memiliki kepentingan di luar tentang pekerjaan gitu teman-teman. Terus apa sih dampaknya pengangguran buat kita nih, buat di Indonesia terutamanya? Yang pertama, pendapatan nasional menurun. Nah, karena semakin banyaknya pengangguran yang membuat pendapatan di Indonesia ini menurun, terus pendapatan per kapita masyarakat yang rendah. Nah, kalau misalkan makin banyak pengangguran yang dimana pendapatan kita menurun, sehingga angka per kapita di suatu daerah tersebut juga makin rendah. Terus produktivitas tenaga kerja yang rendah. Nah, kebanyakan kan teman-teman pengen kayak gajinya besar, terus tapi kerjanya cuma tidur makan gitu kan teman-teman. Nah, itu buat juga berdampak seperti itu. Terus upah yang rendah karena dampak terhadap permintaan dan penawaran. Terus yang kelima, investasi dan pembentukan modal rendah. Keenam, sumber utama kemiskinan. Terus yang ketujuh, pemborosan sumber daya. Yang delapan, dampak sosial yang berpengaruh seperti menjadi beban keluarga atau masyarakat. Nah, sekian dari video ini. Aku berterima kasih banget. Dan ingat, belajar ekonomi itu jadi mudah kan? Thank you teman-teman. See you next time.